Selamat pagi anak-anak kami semua kelas 11. Senang bertemu pada kalian. Tetap semangat. Saya bersama Esron Simangunsong. Tetap setia mengajar mendidik kalian semua. Pada pagi ini kita akan belajar tentang teori kinetik gas. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat memahami konsep tentang gas. Kedua, siswa dapat memahami konsep tentang hukum Boyle. Ketiga, siswa mampu memahami konsep hukum Charles Gelusa. Keempat, siswa mampu memahami konsep gabungan ketiga hukum tersebut, Boyle, Charles Gelusa. Dan siswa mampu menghitung tekanan, volume, dan suhu gas. Demikian kita akan melihat materi ini satu persatu. Baiklah, kita akan meneruskan materi kita tentang teori kinetik gas bersama saya Esron Simangunsong. Tetap semangat. Ya, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita tadi. Yang pertama, memahami konsep tentang gas. Kedua, memahami konsep hukum Boyle. Tiga, memahami konsep hukum Charles Gelusa. Tiga, menentukan besar suhu. Empat, menentukan besar tekanan. 5, menentukan besar volume. Teori kinetik gas atau sifat-sifat gas pada tabung tertutup. 1. Menyebar ke segala arah. 2. Partikel yang sangat kecil dibanding dengan wadah. 3. Melakukan tumbukan lenting sempurna. 4. Memenuhi hukum Newton tentang gerak. Hukum tentang gas meliputi hukum Boyle, hukum Charles Gelusa, hukum Boyle Charles Gelusa. Nah, digabungkan tiga-tiga. Ya, sekarang kita melihat contoh partikel gas yang berada pada tabung tertutup. Kita ambil ini dari video Tony White. Ya, kita lihat sekarang. Iya, tabung dipanaskan dengan api, maka kita melihat oleh suhu yang lebih tinggi maka tekanan akan naik, sehingga partikel gas makin bergerak lebih cepat. Iya, sesuai dengan hukum Boyle nanti. Ya, atau hukum Charles Gelusa. Di sana apabila tekanan naik itu atau suhu naik, tekanannya akan naik. Ya, ini adalah suatu penerapan. Ya, ini dari video Wan Ching Hui. Penerapan gas pada mesin pada cara kerja piston. Ya, nanti di termodinamika akan diulang ini ya. Iya, salah satu penerapan gas itu menekan piston nanti. Ketika gas keluar dia akan mundur. Jadi sistem ini terus akan maju mundur sehingga dia akan memutar piringan sehingga suatu mesin dapat berputar di bagian dalam, kita lihat ini, dan akan menghasilkan energi yang bisa memutar roda. Dalam penerapan yang lain kita melihat bahwa gas itu juga digunakan untuk menerbangkan roket. Juga gas itu digunakan bisa untuk memutar turbin listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga biogas ya. Iya, gas juga digunakan memasak untuk tukang solder ya, tukang las. Gas juga digunakan. Jadi terlebih untuk bernapas sangat banyak digunakan. Ya, kita melihat sekarang hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan jika suhu gas pada tabung tertutup dijaga konstan atau tidak mengalami kebocoran, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. P1 sama dengan P2. Sedangkan pada hukum Charles Gelusa yang pertama berkata
Jika tekanan gas pada ruang tertutup dijaga konstan atau tidak mengalami kebocoran, maka volume gas sebanding dengan suhu gas. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Yang kedua, hukum Charles Gay-Lussac berkata, jika volume gas pada tabung tertutup tidak mengalami kebocoran atau dijaga konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhunya. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kalau suhu naik berarti tekanan naik. Ya. Mengapa pada siang hari sering kalau ditanya ban mobil pecah, roda ban mobil truk? Karena pada siang hari suhu panas, aspal panas menggesek roda sehingga ban dalam panas, suhunya naik, tekanannya naik. Oleh tekanan yang naik itu bisa memecahkan roda. Ya. Jadi kalau pada malam hari jarang itu kita dengar meletus roda truk, tapi itu akibat kenaikan suhu pada roda oleh aspal, ya, dan suhu luar. Kemudian boleh Charles Gay-Lussac menggabungkan hukum-hukumnya menghasilkan persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P1 tekanan mula-mula Pascal, P2 tekanan air Pascal, T1 suhu mula-mula Kelvin dan T2 suhu air Kelvin. P1 volume mula-mula meter kubik dan V2 volume air. Kita lihat contoh soal sekarang. Sejumlah gas ideal berada dalam ruangan tertutup mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, tentukan besar suhu ruangan tersebut. Berarti ini dianggap volume tetap P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 per 300, jadi 27 derajat Celcius ditukar ke Kelvin menjadi 300 ya. P1 per 300 sama dengan P2 per T2 atau 4 P1 per T2. T2 sama dengan 1200 Kelvin, 4 kali 300 ya. T2 sama dengan 1200 kurang 273 menjadi 927 derajat Celcius. Soal, ada 3 soal. Tuliskan 5 kegunaan gas dalam bidang fisika. 2. Mengapa ban dalam mobil truk sering pecah pada siang hari ketika panas terik matahari? Ya, sekarang kita lihat soal nomor 3. Suatu gas ideal berada dalam suatu bejana tertutup dengan tekanan P, volume V, dan suhu T. Jika suatu saat suhu diubah menjadi 3T dan volumenya menjadi setengah V, tentukan perbandingan tekanan awal dengan tekanan air setelah V dan T diubah. Demikian, tetap semangat.